Halo, selamat malam kawan-kawan miners, kawan-kawan penambang, kawan-kawan pioner network. Kita akan membahas sekaligus membuat konfigurasi penguncian Pi atau konfigurasi lookup Pi. Kawan-kawan, ini terkait dengan yang ada di white paper bahwa setelah tanggal 1 Maret, setelah hari ini, kemungkinan kecepatan penambangan kita akan menurun, slow down katanya ya. Seberapa jauh dia akan menurun sebetulnya sudah ada di aplikasi kita ya, cuman tidak banyak yang tahu. Sudah ada di sana bagaimana simulasinya, gambarannya seperti apa nantinya. Oke kawan-kawan ya, di sini kita menuju ke konfigurasi penguncian Pi ya. Di sini saya sekarang ini ya, kita lihat di sini ya, ini 2,36 Pi per jam ya. Kita lihat nanti besok itu seperti apa dia ya, akan seperti apa. Katanya dia akan turun, ini kan menjadi sepertiganya. Apakah betul atau berapa nanti kita bisa lihat, ada simulasinya dan itu sudah ada hitungannya ya. Oke, sekarang kita menuju ke pembuatan konfigurasi mainnet. Bisa lewat 3 titik di atas ini atau juga bisa lewat yang di bawah ini, yang pojok kanan bawah. Bahasanya sudah bahasa Indonesia ya, usahakan kawan-kawan bahasanya di bahasa Indonesia supaya lebih mudah dimengerti. Mungkin banyak yang bisa bahasa Inggris tidak masalah, tapi bagi yang tidak bisa bahasa Inggris ini akan menjadi kesulitan tersendiri ya. Jadi ini tinggal di klik ya, cari bahasa Indonesia. Kebetulan ini sudah saya setting di bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita klik ini, kita ke mainnet info ya. Ini ada pratinjau saldo Pi mainnet Anda, tidak usah kita buka. Kita sekarang mau lihat konfigurasi tingkat penguncian di sini ya. Kita klik saja ini. Nah, jadi ini bisa kita tidak isi, tetapi ini akan merugikan kita sendiri kalau kita tidak isi ya, karena disebutkan sebetulnya seberapa kerelaan Anda supaya maksudnya supaya tidak terlalu banyak koin Pi ini yang beredar, dan juga untuk kepentingan kita juga, karena kalau kita kunci dia, karena nilai koin Pi ini akan naik terus ya, akan bertambah terus. Oke, sekarang kita lihat kalau kita kunci, cara menguncinya seperti ini caranya dulu ya. Ini bisa kita kunci 25%. Di sini ada persentasenya ya. Setiap kita ubah ini juga akan berubah ini. Jadi peningkatan tingkat penambangan yang dihasilkan itu berubah juga dia ya. Jadi meningkat dia. Kalau kita 50% kita kunci, ini akan berubah juga ini. Ya, jadi naik dia. Kalau 90% dia jadi naik. Kalau 100% dia menjadi 207. Ini bisa kita geser ya, ini digeser bisa ya. Atau diketuk juga bisa, jadi ditekan terus digeser, diketuk pelan juga bisa nih ya, diketuk dia bisa, ketok apa diketuk, ketok apa itu ya, sama aja lah. Jadi ini juga durasinya juga mempengaruhi, semakin lama dikunci dia semakin tinggi itunya, kalau semakin rendah dia rendah juga ininya gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat, tadi kan saya 2,31 Pi per jam ya. Coba ini tidak saya lock up ya. Nah, tadi ini yang ini tadi ini saya matikan ya, berarti nah di sini
Apakah Anda yakin tidak ingin mengunci? Dengan mengunci Anda dapat menambang pada tingkat yang lebih tinggi, maksudnya lebih cepat ya, untuk semua sesi penambangan yang akan terjadi selama periode penguncian. Jadi selama saya kunci akan meningkat dia kan. Nah, saya memutuskan andai kata tidak saya kunci ya, ini saya simpan aja ini, tidak saya kunci dia. Nah, oke, sudah berhasil ya, tidak saya kunci ya. Bagaimana dampaknya ya? Kan ini berlaku untuk besok. Kita lihat ya, kita lihat. Nah, kita lihat di pratinjau ini, pratinjau penambangan mainnet baru. Inilah yang akan berlaku besok setelah dia slow down ya. Ini kita klik saja ini. Nah, di sini sudah ada rumusnya ini, ada rumusnya ini kawan-kawan. Jadi dari referral saya tadi kan ada 44 yang aktif. Nah, ada di sana hitungannya. Saya sendiri pionir 1 ya. Jadi satu orang referral itu kan 0,25 hitungannya ya. Nah, jadi rewardnya itu 11 tambah 1 12. Dari utility usage bonus ini belum tahu ya. Nodenya juga saya belum tahu, kita belum tahu. Sekarang dihitung dulu yang sudah ada dulu ya, yang 2 ini. Kemudian dari security circle itu dapat juga persentasenya ya. Kalau tadi ini rewards-nya, ini persentasenya ya. Ini. Jadi saya tidak lock up ya, jadi 0% ya. Boosternya 0%. Dari security circle kan ada 5 kali 20% jadi 100% kan, sama dengan yang di angka di perisai itu. Saya sebagai pionir kan 100% juga, jadi 200% ya. Jadi rumus di sini ini sudah ada rate ini. Jadi ini base rate ini sudah berdasarkan sudah berdasarkan penghitungan dari dulu sampai sekarang sampai nanti pun itu base rate itu kira-kira 0,0254 pi per jam. Jadi dikali 200% yang tadi ini kan, dikali rewards-nya ini 12 yang tadi ini 12. Nah, jadi ketemulah ini 0,90 pi per jam. Coba 0,90 pi per jam jadinya ya kalau tidak saya kunci. Dari yang tadi 2,31 ya. 2,31 pi. 231 apa 236 tadi? Coba kita lihat ya. Oh, 2,36 ya. Oke. 2,36 menjadi 0,9 ya. Jadi itu seperempatnya ya. Jadi sisa seperempatnya. Coba kita hitung di kalkulator ya. Jadi sini ada kalkulator saya. Nah, tadi kan ini 0,9 kan? 0,9 dari 2,36. Oh ya. 38% sisanya ya. Jadi dia menurun ya. Jadi menurun sekali dia. Jadi sisa 38% ya. Itu. Jadi kalau kalian misalnya selama ini dapatnya 0,25 pi ya. Kalau selama ini misalnya kalian 0,25 pi per jam, kalau 38%-nya itu ya menjadi ya kurang dari 0,1 ya, 0,095 ya, kurang dari 1, gitulah kira-kira ininya ya, penurunannya kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita kembali yang tadi. Sekarang kalau kita kunci ya, kembali ke sini konfigurasinya ini ya, ini di sini. Kalau saya kunci, kita kunci dia 50% ya, selama 1 tahun ya. Ini kita scroll ke bawah, kita simpan, berhasil. Kembali lagi kita ke tadi, ke simulasi ini, pratinjau simulasi penambangan mainnet baru. Kita klik. Nah, dia ada naik tadi kan 0,9
ya menjadi 0,92. Jadi ada kenaikan 0,02 pi per jam dengan konfigurasi penguncian sebanyak 50% selama 1 tahun ya. 50% selama 1 tahun tuh dia per jamnya 0,02 pi. Sekarang kita kalkulasi ya, kita lihat, kita hitung kenaikannya 0,02 pi per jam. Kalau 1 hari kan 24 jam ya kan. Nah, kalau 1 bulan kali 30 hari lah, 14,4 pi per bulan kenaikannya ya, 14,4 pi. Kalau 1 pi-nya misalnya katakanlah $100 ya, berarti 1 bulannya itu $1.440. Kalau $1 itu 14.200, kita kali 14.200 ya, kurang lebih 20 juta lah ya, 20,5 juta, 20.500.000 lah penambahannya kalau kita kunci segitu ya, cukup. Itulah penambahannya kalau saya kunci, inilah penambahannya per bulan. Nah, jadi ini menjadi dasar hitungan bagi kawan-kawan untuk menentukan seberapa yang mau dikunci dan berapa lama yang mau dikunci. Itu pertimbangannya seperti itu. Jadi apakah nanti mau dikunci atau tidak itu terserah pada kawan-kawan, tapi sebaiknya dikunci karena nilai pi ini semakin hari dia akan semakin baik, itu akan semakin baik dia. Ini saya periksa lagi yang tadi. Jadi kawan-kawan begitu caranya ya, yang tadi untuk sekalian saya tunjukkan tadi itu, begitulah caranya melakukan penguncian pi ya. Jadi saya sarankan karena ini masih baru, kawan-kawan yang baru saya sarankan itu di 6 bulan saja, karena takutnya ada regulasi yang baru. Kalau 1 tahun kan perubahan peraturan itu kan kita nggak tahu ya. Contohnya kalau ada peraturan yang kiranya mempersulit atau merugikan kita, kalau terlalu lama kita kunci kan itu menanggung resiko banyak juga kita kan. Jadi kalau menurut saya lebih baik dikunci setengah tahun ya, setengah tahun dulu, baru setelah itu nanti bisa dikunci setengah tahun lagi. Saran saya begitu. Tapi saya sendiri saya coba 1 tahun. Ini kan baru untuk sekarang lah gitu. Karena nanti masih bisa diubah nanti kan. Pokoknya sebelum KYC ini masih bisa dirubah ini. Ya, demikian dulu kawan-kawan. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat malam. Salam damai semuanya, salam kompak selalu.